البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada poin-poin pembahasan seputar perang Uhud yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, bahwasanya perang Uhud ini padanya faedah yang besar bagi kaum muslimin, karena padanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat radhiyallahu alaihim yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya pasukan pemanah yang saat itu dipimpin oleh siapa? Hendak wahyu Abdullah ibnu Jubair. Nah, sebagian besar mereka ketika kaum muslimin telah memenangkan peperangan di awal siang, sudah memukul mundur orang-orang musyrikin, mereka ikut turun, kecuali beberapa orang yang tetap hendak Muhammad, yaitu Abdullah bin Jubair bersama 9 orang pasukannya. Nah, mereka tetap berada di atas gunung, memegang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti akhwani fillah, yang menyelisih itu sebagian dari sahabat radhiyallahu alaihim. Tapi lihat bagaimana dampaknya. Dampaknya semuanya mendapatkan apa? Mendapatkan getah dari perbuatan tersebut. Kenapa? Karena saat itu akhirnya orang-orang musyrikin mampu untuk memukul mundur kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka pada peperangan tersebut. Kita baca poin selanjutnya. Man huwa sayyidus syuhada? Siapa itu sayyidnya para syuhada? Wal jawab Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Beliau adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Wa dalilu hadithu Jabir radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidush syuhada'i Hamzah ibn Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin ja'irin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Akhrajahu al-Hakim wa huwa fi as-sahihah. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sayyidnya para syuhada adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib, dan seorang laki-laki yang berdiri menasihati kepada imam yang jair, yaitu imam yang zalim, imam yang jahat, penguasa yang tidak memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Dia berdiri untuk menemui imam yang zalim ini, fa'amarahu wa naha. Kemudian dia memerintahkan kepada imam tersebut perkara-perkara kebaikan dan melarangnya dari perkara-perkara keburukan. Faqatalah, kemudian
imam yang diperingatkan membunuhnya. Itu dia terbunuh ketika menasihati penguasa yang zalim, tentunya dengan cara yang syar'i. Tidak dimasukkan di sini ikhwani fillah mereka-mereka yang kemudian demonstrasi dengan alasan menasihati para umara walaupun terbunuh, itu adalah mati syahid menurut mereka. Tapi dia memang berdiri menasihati dengan cara yang syar'i. Kemudian ternyata dibunuh, maka dia seorang yang syahid. Yang menjadi inti dari hadis ini penetapan bahwasanya Hamzah adalah sayyidus syuhada, seorang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari paman-paman beliau. Man huwa qatilu Hamzah? Siapa itu pembunuh Hamzah? Wal jawab Wahsy ibnu Harb radhiyallahu anhu qabla an yuslim. Dia adalah Wahsy ibnu Harb radhiyallahu anhu sebelum dia masuk Islam. Hadis yang menjadi dalil hal ini ma rawahu Ja'far ibnu Amr ibnu Umayyah al-Damri, dibetulkan harokatnya. Harokatnya keliru, dibetulkan. Itu yang diriwayatkan oleh Ja'far ibnu Amr ibnu Umayyah al-Damri qala kharajtu ma'a Ubaidillah ibnu Adi ibnu al-Khiyar falamma qadimna Himsa qala li Ubaidullah ibnu Adi hal laka fi Wahsy nas'aluhu an qatli Hamzah. Aku keluar bersama Ubaidullah bin Adi bin Khiyar. Maka tatkala kami telah sampai di negeri Hims, berkatalah kepadaku Ubaidullah bin Adi, apakah engkau punya kebutuhan terhadap Wahsy untuk kita mendatanginya bertanya tentang pembunuhan Hamzah, bertanya tentang ilmu, yaitu menawari untuk sama-sama bareng mendatangi Wahsy, bertanya tentang bagaimana kisah terbunuhnya sahabat yang mulia ini. Qultu na'am, iya, kata Ja'far bin Amr bin Umayyah al-Damri. Wa kana Wahsyyun yaskunu Himsa, dan adalah Wahsy itu tinggal di negeri Hims. Fasa'alna anhu, maka kami bertanya tentangnya. Faqila lana wa dzaka fi dhilli qasrihi. Maka ketika bertanya dikatakan kepada kami, dia itu berada di bawah naungan rumahnya. Ka'annahu hamitun. Qala faji'na hatta waqafna alaihi biyasir. Fasallamna faradda salam. Baik. Dilihat Hamid apa? Ka'annahu Hamid. Itu dia itu keadaannya seperti bejana dari kulit yang digunakan untuk tempat samen. Ya, diperumpamakan seperti ini karena gemuknya. Gemuk dan berbadan besar. Faji'na hatta waqafna alaihi biyasir. Fasallamna faradda salam. Kami pun datang sampai kami berdiri menemui dia. Baik, dalam waktu yang singkat kemudian kami mengucapkan salam dan beliau pun menjawab salam kami. Wa Ubaidullah mu'tazirun bi imamatihi ma yara Wahsyyun illa 'ainaihi wa rijlaihi. Dan Ubaidullah saat itu dia menutup
ya mukanya dengan imamahnya, yaitu seperti ninja. Dia buat imamahnya seperti ninja, namanya i'tajar. Ma yara Wahsyiyun illa 'ainaihi wa rijlaihi, sehingga Wahsy tidaklah melihat Ubaidullah kecuali kedua matanya dan kedua kakinya. Faqala Ubaidullah, ya Wahsy, ata'rifuni? Kemudian Ubaidullah mengatakan, wahai Wahsy, apakah engkau mengenalku? Qala fanadhara ilaihi thumma qala, la wallah illa anni a'lamu anna Adi ibn al-Khiyar tazawwaja imra'atan yuqalu laha ummu Qitalin bintu Abil Ais, fawaladat lahu ghulaman bi Makkah, fakuntu astardi'u lah, fahamaltu dhalikal ghulama ummihi fanawaltuha iyyah, falaka anni nadartu ila qadamai. Ini menunjukkan ada hubungan antara Ubaidullah, makanya beliau sengaja menutupi mukanya, hanya kelihatan mata dan kakinya. Nah, ketika ditanya, wahai Wahsy, apakah engkau mengenalku? Wahsy pun melihat kepada Ubaidullah, kemudian mengatakan, tidak, demi Allah. Hanya saja aku tahu bahwasanya Adi bin Khiyar menikah dengan seorang wanita yang dinamai dengan Ummu Qital bintu Abil Ais. Kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki di Mekah, yang dulu aku astardi'ulah, yaitu meminta dia untuk bisa menyusui, ya, yaitu maksudnya istrinya. Tayyib Wahsy tersebut, aku memintakan untuk dia disusui oleh istriku. Fahamaltu dzalikal gulam, kemudian aku bawa anak tersebut ma'a ummih, bersama dengan ibunya, fanawaltuha iyyah. Nah, kemudian aku berikan, tayyib, aku serahkan ibu tersebut, akhwanifillah, kepada anak yang mau menyusu tadi. Falaka anni nadartu ila qadamaik, maka sungguh seakan-akan aku melihat anak tersebut, akhwanifillah, seperti melihat kedua kakimu itu, yaitu kakinya sama dengan anak yang dulu disusui, anak dari Adi bin Khiyar. Tayyib. Fakashafa Ubaidullah an wajhihi thumma qala, ala tukhbiruni biqatli Hamzah. Kemudian ketika dugaannya benar, Ubaidullah pun membuka wajahnya, kemudian mengatakan, tidakkah engkau memberikan kabar kepadaku tentang kisah pembunuhan Hamzah? Qala na'am. Wahsy pun mengatakan, iya. Inna Hamzata qatala Tu'aimah ibn Adi ibn al-Khiyar bi Badr. Sungguhnya Hamzah dulu telah membunuh Tu'aimah ibn Adi ibn al-Khiyar di perang Badar. Faqala li maulaya Jubair ibn Mut'im. Kemudian maulaku, yaitu juraganku, majikanku, mengatakan kepadaku, yaitu Jubair bin Mut'im itu, sebelum masuk Islam, in qatalta Hamzah bi ammi fa anta hurrun. Apabila engkau membunuh Hamzah sebagai pembalasan untuk pamanku, maka engkau merdeka. Dan budak, ikhwanifillah, ketika dijanjikan dengan kemerdekaan ini, tentunya dia akan berusaha sebisa mungkin, karena saat itu Wahsy adalah seorang budak. Qala falamma an kharajan nasu amma ainain wa ainain jabalun fi hiyali Uhud. Maka tatkala manusia keluar pada tahun peperangan Ainain, telah kita lewati Ainain yang kemudian dikenal dengan apa? Jabalur Rumah, gunung para pemanah. Taib, yang Ainain ini sebuah gunung yang ada di samping gunung Uhud. Bainahu wa bainahu wadin, antara
Gunung Ainain dan Gunung Uhud ada wadi, yaitu suatu lembah. Kharajtu ma'an nasi ilal qital, kemudian aku pun keluar bersama dengan manusia, yaitu dari kaum musyrikin untuk berperang. Falamma anistaffu lil qital kharaja istiba'un faqala hal min mubariz. Qala fakharaja ilaihi Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka tatkala pasukan Khanifillah sudah bersaf, yaitu berbaris untuk berperang, dua kubu telah berhadap-hadapan, dan kebiasaan Arab dulu ya ikhwan, sebelum terjadi peperangan ada apa? Ada mubarazah, yaitu lawan tanding satu, perang tanding satu lawan satu. Ini perang betulan ya ikhwan. Kalau zaman sekarang perangnya sembunyi-sembunyi, di balik batu, pakai senapan dan seterusnya. Kalau zaman dulu perang memang para pemberani betulan. Keluar dari barisan kaum musyrikin Siba', kemudian mengatakan, apakah ada orang yang berani maju melawanku? Qala fa kharaja ilaihi Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib keluar untuk menyambut tantangannya. Faqala ya Siba' ya ibna ummi Anwar muqatti'atil budur. Wahai Siba', wahai anak Ummu Anwar yang apa? Yang terputus budurnya. Ini ejekan aja. Ejekan dari apa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan dalam peperangan akhwan, penghinaan dan seterusnya merupakan salah satu taktik juga untuk merendahkan lawan, juga apa? Melemahkan semangatnya. Atuhadullah wa rasulah, apakah engkau akan melawan Allah dan Rasulnya? Qala thumma shadda alaih fakana ka'amsil dhahib. Qala wa kamantu li Hamzah tahta sakhrah falamma dana minni ramaituhu biharbati fa'adauha fi sunnatihi hatta kharajat min baini warikai. Subhanallah. Kalau melawan secara langsung tentunya sulit untuk mengalahkan Hamzah, karena Hamzah dikenal dengan kelihayannya dalam perang, dengan keberanian yang telah dikenal oleh orang-orang Quraisy. Maka thumma shadda alaih, Hamzah pun keras melawan Siba' ini ya kawan. Fakana ka'amsil dhahib, yaitu ungkapan untuk seseorang yang serangannya sangat kuat. Kemudian aku sembunyi, kamantu, sembunyi untuk mencari celah agar bisa membunuh Hamzah dari bawah batu besar. Falamma dana minni ramaituhu biharbati, maka tatkala dia dekat denganku, aku pun melempar dia dengan harbah, yaitu dengan tombak yang telah disiapkannya. Tayyib, maka aku letakkan harbah tersebut dari di bagian sunnatihi sampai keluar antara wariknya, yaitu warik tayyib, di daerah pinggang. Tayyib, berarti Hamzah khanifillah terkena tombak dari Wahsy, ditusuk dari apa? Dari bagian apa tadi? Dalam bahasa Arab sunnah, ya, sa nun ta, yaitu tempat antara pusar dengan apa? Kemaluan. Kemudian tembus sampai ke belakang, sampai ke antara dua pinggang beliau. Qala fakana dzalikal ahda bi fakana dzakal ahda fihi falamma raja'a an-nasu raja'tu ma'ahum fa aqamtu bi Makkah hatta fasha fiha al-Islam thumma kharajtu ila Thaif. Maka itulah apa? Sebab aku mendapatkan janji yang dijanjikan oleh majikanku untuk bisa merdeka. Sehingga Wahsy dengan sebab itu merdeka.
Kemudian tatkala manusia telah pulang, aku pun pulang bersama mereka. Kemudian aku tinggal di Mekah sampai Islam tersebar di negeri Mekah. Kemudian aku pun keluar menuju Taif. Nah, kenapa? Takut, ikhwan. Karena telah membunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan faqila li innahu la yahijur rusul. Qala fa kharajtu ma'ahum hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk Taif tersebut mengutus utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepadaku, nah, sungguhnya Muhammad itu tidak akan menyakiti para utusan, karena aturan dalam Islam ikhwanifillah, utusan tidak boleh disakiti. Nah, utusan walaupun itu utusan orang-orang kafir, membawa surat dari orang-orang kafir, mungkin membuat marah dan seterusnya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dianiaya. Maka ketika mendengar itu, aku pun keluar bersama mereka sampai tiba menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan diri sudah. Nah, falamma ra'ani qala anta Wahsy, qultu na'am. Anta qatalta Hamzah. Maka tatkala beliau melihatku, beliau mengatakan, engkau itu Wahsy? Aku pun mengatakan iya. Qala anta qatalta Hamzah, engkau telah membunuh Hamzah? Qultu qad kana minal amri ma balagha. Aku pun menjawab, perkaraku sebagaimana yang telah sampai kepadamu. Itu maksudnya iya, bahwasanya Wahsyilah yang telah membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hal tastati'u an tughayyiba wajhaka anni? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau mampu untuk memalingkan wajahmu dariku, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat wajah Wahsy? Qala fa kharajtu falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Musailamah al-Kadzdzab. Qultu la akhrujanna ila Musailamah la'alli aqtuluhu fa ukafi'a bihi Hamzah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jangan memperlihatkan wajahnya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun keluar, kata. Yaitu tidak ingin menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengingat gugurnya Hamzah. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dan Musailamah keluar mengaku sebagai nabi, aku pun keluar untuk ikut memerangi Musailamah dengan harapan semoga aku bisa membunuhnya sehingga bisa menebus kematian Hamzah. Fa kharajtu ma'an nas, aku pun keluar bersama manusia. Fakana min amrihi makan, dan perkaranya berhubungan dengan Musailamah sebagaimana yang masyhur. Saat itu perang besar, meninggal padanya para qurra yang banyak. Naam. Fa idza rajulun qa'imun fi thalmati jidar ka'annahu jamalun awraq ta'irur ra's. Maka Musailamah itu adalah seorang laki-laki yang berdiri di suatu tepi tembok, seakan-akan dia adalah jamalun awraq, yaitu seperti unta yang coklat, awraq ya asmar, yaitu kecoklatan. Ta'irur ra's, ya, kepalanya terbuka. Qala faramaituhu biharbati, maka aku pun melempar dia dengan harbahku, dengan tombakku. Fa'adauha baina thadiyaihi hatta kharajat min baini katifai. Kemudian aku letakkan, yaitu aku lempar tombakku di antara kedua susunya, yaitu di tengah dadanya sampai keluar di antara kedua pundaknya. Jadi Wahsy qanifillah ahli dalam tombak. Qala wa wasaba ilaihi rajul minal ansar fa darabahu bisayfi ala hamatih. Kemudian meloncatlah menuju kepada Musailamah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, kemudian memukul dia dengan dengan pedang pada kepalanya. Sehingga dengan itu
Wahsy khonifillah berarti apa? Telah membunuh Musailamah sebagai apa? Sebagai usaha untuk bisa menebus kesalahan beliau ketika dulu membunuh Hamzah. Walaupun perkara itu jelas telah apa? Telah terampuni sebab saat itu dulu Wahsy belum masuk Islam. Dan Islam yahdimu ma kana qablah. Islam itu menggugurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.